Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Islam dan kepemimpinan perempuan yang bermengatakan saya sendiri M. Fadli Rendika, kedua Anggi Caksono, ketiga Bang Isyaryanto Kurniawan. Kedudukan perempuan dalam Islam. Sesungguhnya wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Dia akan menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang saleh, tak kala dia berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena berpegang dengan yang keduanya akan menjauhkan setiap muslim dan muslimah dari kesesatan dan dalam segala hal kaum wanita tak diragukan lagi memiliki kedudukan khusus dalam tatanan masyarakat Islam. Kedua itu amat mulia, tidak mengurangi hak-hak mereka juga, tidak menjadikan nilai kemanusiaannya rapuh. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran, Allah menjelaskan mengenai kedudukan wanita. Di antaranya Allah berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pria dan wanita saling tolong-menolong, terutama dalam satu rumah tangga, dan mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Allah juga berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. An-Nisa ayat 32. Kalau kita perhatikan, maka ayat ini pun cukup jelas memberikan gambaran bahwa tidak ada diskriminasi bagi wanita. Tidak ada alasan untuk merendahkan derajat kaum wanita, semuanya bergantung kepada amalan masing-masing. Wanita mempunyai hak dan dari hasil usahanya sebagai pria, di samping juga mempunyai kewajiban. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam sistem Islam, wanita ditempatkan dalam 3 kategori besar, yaitu pertama, wanita sebagai anggota umat beriman. Wanita sebagai bagian dari tak terpisahkan dari umat mendapat perlakuan yang sama persis dengan laki-laki, baik dalam urusan ibadah dan muamalah. Tiada kelebihan laki-laki atas wanita. Dengan demikian, wanita mempunyai hak yang sama dalam usaha melakukan perbaikan dalam masyarakat. Memang dalam badan tertentu, menurut mazhab Hambali, seorang wanita yang kafir tidak disiksa seberat laki-laki kafir. Bahkan dalam sejarah banyak ditemukan bahwa wanita bagi umat memberikan makna dan simbol kesucian dengan pengabdiannya yang luar biasa. Yang kedua yaitu wanita sebagai anggota keluarga. Kedudukan wanita di keluarga dalam Islam ditempatkan sebagai tempat terhormat. Bahkan wanita di rumah tangganya menjadi pilar utama yang akan menopang keberlangsungan keluarga. Kehormatan wanita ini tercermin dalam ungkapan hadis. Seseorang bertanya kepada Nabi, pekerjaan apakah yang sangat disenangi Tuhan? Ia berkata, menunaikan sholat tepat pada waktunya. Orang itu melanjutkan, kemudian apa? Nabi bersabda, bersikap murahlah kepada ayah dan ibu. Selanjutnya akan dibahaskan oleh Anggi Caksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Caksono. Saya akan menyambung pembahasan dari sebelumnya, yaitu kedudukan perempuan dalam Islam pada bagian wanita sebagai anggota dalam masyarakat. Peranan wanita dalam masyarakat merupakan pokok persoalan, di mana kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak wanita dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi wanita adalah rumah. Sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudaratan. Pandangan yang paling umum bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk maksud tertentu dihukum dengan subhat, antara diperbolehkan dan tidak.
Dalam masalah fikih ibadah, jika syubhat lebih baik ditinggalkan, sedangkan dalam fikih muamalah bisa dijalankan dengan rukhsah darurat. Akan tetapi menurut pandangan Qardawi bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk keperluan tertentu adalah diperbolehkan. Bahkan menahan wanita di dalam rumah hanyalah bentuk pengecualian dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghukuman. Hal ini tercermin dalam Quran surat An-Nisa ayat 15 yang artinya, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Nah, peranan wanita dalam masyarakat tidak terpisahkan dari keluarga. Perubahan sosial di masyarakat tidak akan berlangsung jika tidak terdapat gerakan dari keluarga. Terlibatan wanita dalam masyarakat menurut Darnelley May adalah sebagai agen intelektual, sebagai agen keterampilan masyarakat dalam agen di bidang politik, sebagai agen di bidang militer, sebagai agen di bidang hukum, dan di bidang ekonomi. Baiklah, selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan. Pemimpin dalam suatu organisasi sangat diperlukan. Peran pemimpin bukan hanya menjadi tonggak berjalannya kegiatan, namun juga menjadi pemersatu anggota maupun karyawan yang dinaunginya. Normalnya, penganut pada budaya dan norma yang ada di Indonesia, pemimpin adalah jabatan seorang laki-laki. Lelaki sudah menjadi simbol kepemimpinan sejak dulu kala, dan perempuan selalu identik dengan keindahan, kelembutan, atau mungkin kelemahan. Maka tak jarang identitas gen tersebut sering dijadikan amunisi utama distinguish laki-laki dan perempuan. Pendapat bahwa perempuan itu tidak berpikir secara logika, mengandalkan naluri dan irasionalitas, menjadikan perempuan jarang ditempatkan di posisi penting. Ketimpangan yang sering dinamakan kodrat wanita ini bahkan menjadi sebuah konstruksi sosial Fakih 1996 halaman 19. Baik dari sisi agama yang menyebutkan lelaki adalah imam atau pemimpin, dari perempuan seperti pada surat An-Nisa surat 4 ayat 34. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, kebudayaan khususnya yang menganut sistem patrilinear dengan mengagung-agungkan lelaki, dan juga sisi lain yang menganggap feminitas tak layak menempati kedudukan paling puncak dalam suatu organisasi. Perempuan sendiri dianggap rentan untuk mengurusi hal-hal yang bersifat besar, dan dalam perkembangannya, kepemimpinan perempuan menjadi salah satu bentuk emansipasi perempuan yang sudah sejak dasawarsa ini didengungkan. Baiklah, selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isyarianto Kurniawan. Saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini kami akan menerangkan bahwa terdapat 3 pandangan tentang kepemimpinan perempuan dalam fikih Islam. Antaranya yaitu, poin yang pertama, wanita tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik. Adapun di antara dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat mereka adalah adanya ketentuan laki-laki adalah pemimpin. An-Nisa ayat 32 dan 34, Al-Baqarah 228. Hadis Abu Bakrah, ketika Rasulullah mengetahui kaum Persia dipimpin oleh seorang perempuan atau wanita, Rasulullah bersabda, tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin yang kedua, sebagian besar ulama klasik dan kontemporer memandang wanita memiliki hak berpolitik yang sama seperti halnya laki-laki, kecuali memegang pucuk pemerintahan, yaitu presiden, dengan beralasan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban yang sama dalam Islam. Al-Baqarah 228, Al-Hujurat ayat 13, Al-Taubah ayat 71, dan Al-Nur 31 dan 31. Alasan pendapat yang kedua bahwasanya wanita kapabel untuk berpartisipasi dalam wilayah politik, seperti bukti sejarah tentang suksesnya Ratu Bilqis
yang memerintahkan Sabah. Al-Namal 32-34. Rasulullah juga mengakui suaka politik dari kaum wanita seperti Ummu Hani dalam peristiwa Fathu Mekah. Rasulullah juga menerima baiat kaum wanita juga penyebaran dakwah Islam dengan periwayatan hadis yang dilakukan oleh juga kaum muslimah seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sendiri. Adapun pandangan yang ketiga, pendapat mana wanita berhak berpolitik seperti laki-laki termasuk memegang pucuk pemerintahan. Kelompok yang sebagian besar ulama kontemporer ini menginterpretasikan hadis Abu Bakrah khusus ditunjukkan untuk kaum Persia yang saat itu pernah dipimpin oleh seorang wanita, bahkan dipukul rata untuk semua kaum. Juga mengambil dalil dari kisah sukses Ratu Bilqis yang diceritakan dalam Al-Quran An-Naml ayat 32-34 serta suksesnya pemimpin wanita seperti Margaret Thatcher, Indira Gandhi, bahkan kerajaan Aceh juga pernah dipimpin oleh seorang wanita. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam sendiri tidak melarang atau bahkan mengharamkan seorang wanita itu untuk menjadi seorang pemimpin atau turut berpartisipasi dalam persoalan ilmu pengetahuan yang sangat spesifik atau bahkan turut berpartisipasi dalam masalah-masalah legislasi kalau dianggap bahwa pengalaman dan kompetensi telah dipenuhi oleh wanita itu sendiri. Karena dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwa kedudukan dalam hal ini memimpin yang yaitu sama antara wanita dan laki-laki. Yang membedakan dalam Islam adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan adapun kesimpulannya, kepemimpinan wanita dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah negara itu diperbolehkan karena pada dasarnya baik itu wanita ataupun laki-laki memiliki hak yang sama dalam hal turut serta dalam dunia sosial maupun politik. Karena yang menjadi dasar seorang pemimpin adalah individu yang mempunyai kemampuan dan pengetahuannya terhadap suatu ilmu pengetahuan. Karena yang membedakan keduanya di mata Allah adalah iman dan ketakwaan terhadap agama yang dianut, yaitu agama Islam. Walaupun wanita memiliki hak sama seperti lainnya laki-laki dalam hal untuk memimpin, akan tetapi wanita tidak boleh sampai mengabaikan apa yang menjadi tugas peran utamanya, yaitu khususnya dalam urusan rumah tangga seperti ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.